dengan kurang lebih sekitar 15 sampai 20 juta. Saya waktu itu udah punya modal awal gitu ya. Dengan mesin press 600.000, kemudian untuk beli blendernya pun kita beli pakai blender bekas waktu itu di Jatinegara gitu ya. Senilai cuma 70.000 kalau nggak salah. Kemudian kita beli kedelai hanya 1 kilo, 1 kilo kalau nggak salah 1 kilo. Ya, November 2008 tepatnya tanggal 12. Saya tidak pernah menghitung Pak Bambang. Betul. Tidak. Tapi logika sederhananya gitu ya, kalau ini ada yang jalan, pasti ada profit. Jadi justru itu kelemahan itu jadi keunggulan Pak ya, karena jadi berpikirnya kan simpel ya, kalau orang lain punya profit kenapa saya enggak. Tapi kemudian bisa ada pabrik yang di Jati Bening itu dengan berapa orang itu Pak? Jati Bening itu saya udah, kalau sebelumnya kan saya di Pondok Kelapa ya. Pondok Kelapa ya? Di ya? awal dengan 1 orang. Ya. Kemudian di Jati Bening, di Pondok Kelapa itu sampai kurang lebih sekitar 20 orang karyawan di Pondok Kelapa. Kemudian sedikit mitra penjual itu sekitar 50 atau 60 orang gitu ya. Kemudian baru saya pindah ke Jati Bening yang Pak Bambang kesini itu. Itu ya di 3 tahun saya ada di sini naik menjadi sekitar 150 mitra gitu penjualan, karyawan kurang lebih 50 gitu. Jadi ada 30 orang itu karyawan full time itu ya? Iya, semuanya karyawan full time. 150 orang itu yang sebagai mitra? Iya, mitra penjualan. Mereka bukan karyawan saya, tapi mayoritas mereka 90% itu hanya penjualan produk saya. Itu rahasianya apa itu kok bisa begitu cepat, orang begitu minum sari kedelai kemudian kan kalau berkembang laris berarti kan orang bedanya apa dengan sari kedelai dari produk lain? Setiap sesuatu itu, entah bisnis atau keinginan apapun gitu ya, biasanya pilihan gagal atau berhasil itu selalu berdampingan biasanya gitu ya. Yang saya lakukan waktu itu untuk menguatkan diri sebetulnya, menguatkan diri. Nah, buat kita dari 2 pilihan sukses atau gagal itu, kita berani nggak kita ambil dari sekarang pilihannya nih ketika kita mau mulai gitu ya. Yang pertama adalah kita hilangkan pilihan gagal ya, gitu ya. Betul. Nah, sehingga kenapa sih tujuannya, sehingga langkah kita tuh tidak dibayangi sama namanya gagal dan gagal. Pak Aryadin, bagaimana mengelola yang tadinya usaha mungkin dikelola sendiri kemudian menjadi 30, menjadi 100 dan seterusnya. Kemudian yang kedua itu tadi yang penjelasan mengenai sapi sistem itu dari mana? Sejak awal saya merasa bahwa setiap orang itu punya pemikiran yang hampir sama. Ya, ini berkaca pada diri saya sendiri. Berkaca pada diri saya sendiri bahwa saya ingin maju, saya ingin berkembang, saya ingin sukses, saya ingin sesuatu hal yang baru, saya ingin punya rumah, saya ingin punya mobil, saya ingin punya istri dan segala macam. Itu saya pikir hal-hal yang sangat universal dan setiap orang harusnya sama pemikirannya untuk ingin mendapatkannya gitu ya. Kemudian saya juga berbisnis, salah satunya adalah satu tujuan awal besar saya adalah ingin mengubah nasib keluarga besar saya gitu ya, karena memang saya dari keluarga minus gitu ya, segala macamnya minus. Yang kedua adalah salah satunya saya tidak ingin diatur sama orang gitu ya. Saya bangun kesadaran mereka bahwa kita orang swasta jangan mengharapkan apapun dari orang lain gitu kan. Kita menyiapkan masa depan kita untuk diri kita sendiri gitu kan. Ini yang perlu saya share ya buat pengalaman semua gitu ya. Ketika saya putuskan oke, kita libur gitu ya. Nah, bagi yang karyawan gitu ya, mungkin sedikit banyaknya mungkin ada kebahagiaan, ada senang gitu ya. Wah, libur enak nih gitu ya. Iya. Ternyata buat business owner itu setelah 3 hari mulai pening kepalanya gitu. Kepalanya. Karena harus berjalan gitu ya. Ya, ternyata gaji bulan Maret harus dibayar, gaji bulan April harus dibayar, THR harus dibayar, kemudian cicilan semua harus dibayar gitu ya. Nah, jadi saya merasa nyaman tuh 3 hari doang. Setelah itu udah saya harus otak kembali untuk bisa menghasilkan sesuatu yang besar ini gitu ya. Nah, tapi alhamdulillah saya salah satu yang mungkin selalu menyiapkan dana cadangan dalam hal
situasi-situasi yang di luar kontrol kita gitu ya. Ya. Nah, alhamdulillah kemarin walaupun 3 bulan kita nggak beroperasi, kewajiban saya coba penuhi semua dan alhamdulillah masih ya aman lah sampai hari ini. Oke. Ubay, gimana kesimpulan dari apa yang dipaparkan Pak Riyadin? Tapi sebelumnya saya perkenalkan dulu, Pak Ubay itu saya kenal udah cukup lama ya. Jadi beliau spesialisasi sekarang itu adalah heart intelligence, jadi kecerdasan hati. Jadi kalau soal kecerdasan otak mah kita udah tahu ada IQ ya. Tapi ini pendekatannya berbeda dan saya lihat sangat relevan dengan situasi yang sulit diduga. Karena kalau kecerdasan otak itu kalau menemui suatu kejadian yang sulit diduga, itu kaget dan bisa stres. Keahlian Pak Ubay ini sangat penting sekali nih jadinya. Dan beliau itu lulusan dari Gontor, jadi dari segi ilmu agama dan sebagainya ini untuk kecerdasan hati sangat cocok. Kemudian juga ilmu lainnya dari Singapura dan sebagainya ditambah dengan pengalaman untuk menjadi narasumber dan menjadi konsultan di ILO ya kalau nggak salah, International Labour Organization, jadi organisasi buruh dunia atau pegawai dunia dan sebagainya. Ini perkenalan simpel saya mengenai Pak Ubay, dan kebetulan kami nanti tanggal 13 minggu depan itu kami akan mengundang Pak Ubay khusus bicara dengan kecerdasan hati yang kira-kira ini yang tadi relevan dengan yang disampaikan oleh Pak Riyadin. Silakan Pak Ubay. Terima kasih. Untuk Pak Riyadin spesial dari saya, Pak Riyadin ini tipe pengusaha yang spiritualis. Jadi ini yang dibutuhkan oleh dunia dan Indonesia. Pengusaha yang tidak hanya mengembangkan dirinya, tentu juga mengembangkan orang lain. Insya Allah nanti juga punya pertanian kedelai dan seterusnya Pak Riyadin ya. Mudah-mudahan ini bisa ditiru oleh pengusaha lain. Jadi pengusaha spiritual, pengusaha yang tidak saja mengembangkan dirinya, dan juga mengembangkan orang lain, terus dalam tingkat yang luar biasa. Pada hari ini akan mengambil posisi untuk membahasakan apa yang sudah dipraktekkan oleh para pengusaha-pengusaha yang disebut from good to great, dari pengusaha yang benar-benar ya, niatnya, benar-benar langkahnya menjadi pengusaha besar. Atau dalam bahasa lain zero to hero, dari modal nol ke modal pengusaha besar. Atau biasa ada lagi tuh kapan from dengkul ke unggul. Nah, jadi Pak Riyadin itu usaha modal dengkul istilahnya, modal berani, tetapi dari praktek yang mereka lakukan ini, kira-kira apa pelajarannya buat yang lain dalam bahasa kecerdasan hati? Kacamata kita bisa melihat Indonesia ini kalau dibanding Singapura, Malaysia, Vietnam, jumlah pengusahanya masih relatif kecil. Padahal untuk menjadi negara yang bagus itu pengusahanya harus besar. Oke, pertanyaannya adalah kenapa Indonesia itu kecil pertumbuhan pengusahanya? Salah satunya adalah karena sekolah-sekolah kita dari mulai SD sampai kampus lebih banyak ngajarin kita untuk menggunakan kalkulasi otak sebelum bertindak ketimbang menggunakan cahaya dan kekuatan keyakinan. Jadi disuruh nyusun proposal dulu, SWOT dulu kalau bahasa mahasiswanya. Nah, kita bisa cek nih Pak Riyadin, seandainya dulu waktu mulai percetakan atau waktu mulai kedelai itu mikir dulu di kertas putih, pelanggan saya sekian ratus, modal saya sekian ratus juta, kontrakan saya harus sekian-sekian, pasti nggak jadi pengusaha, pasti itu mundur duluan dia. Nah, artinya apa? Untuk menjadi pengusaha atau untuk melakukan hal-hal besar yang bermakna dalam hidup kita itu, kita harus menggunakan keyakinan lebih dulu, kita kalkulasi nalar. Tapi untuk menjadi karyawan atau untuk menjawab ujian sekolah, kita harus menggunakan otak dulu. Karena di situ nggak bisa dijawab dengan keyakinan. Kita harus, tadi itu poinnya. Untuk melakukan hal-hal besar yang kita tidak tahu di depannya, atau untuk melakukan seperti pengusaha, pejuang, gitu ya, kayak Soekarno dan seluruh tokoh nasional kita, mungkin kalau menggunakan otak, kalkulasi nalar, tidak mungkin bisa mengalahkan penjajahan yang senjatanya jauh lebih gede. Kalau kekuatan internasionalnya lebih gede, tapi menggunakan keyakinan. Demikian juga Gandhi itu sudah ngomong, kalau saya menggunakan pikiran, mundur saya melawan Inggris. Bagaimana caranya? Kalau saya tidak punya modal apa-apa. Tapi Gandhi selalu bicara dalam hatinya dan kepada
tentunya dengan keyakinan kita akan terus melawan kebandelan Inggris. Nah, jadi poin pertama adalah orang-orang yang menjadi pengusaha besar atau pejuang besar lebih cenderung untuk menggunakan cahaya keyakinan dulu. Baru kemudian didukung dengan nalar, baru kemudian didukung dengan analisis dan Ya, baik. Ya Pak Ube, ini menarik sekali. Jadi cahaya hati itu penting sekali. Itu sebenarnya maksudnya apa itu cahaya hati? Tadi saya belum paham ini Pak. Cahaya keyakinan ini ya. Nanti Keyakinan, akan saya jelaskan di akhir apa itu cahaya gitu kan. Iya. Jadi intinya pelajaran penting dari orang kayak Pak Riyadin itu lebih dulu menggunakan keyakinan. Nah, keyakinan itulah cahaya. Oh iya. Kenapa disebut cahaya? Karena dia memberi pencerahan bagi langkah seseorang. Seandainya Pak Riyadin itu tidak yakin bahwa usahanya itu pasti sukses, yang disebut tadi, sukses itu ada gagal, ada sukses, benar ya? Yang gagal dicoret kan? Dia yakinnya ke sukses. Yakin ke sukses inilah cahaya. Seandainya dia yakin ke gagal, pasti dia gelap, langkahnya mandek. Kalau di bahasa logika, kalau bisnis itu kan ya namanya usaha ya, kadang-kadang sukses, kadang-kadang gagal. Itu nggak perlu seperti itu. Seperti Pak Riyadin lakukan kan gagalnya hilang. Ini beda Pak. Jadi antara realita dengan hati harus dibedakan. Realita yang kita hadapi di dunia ini pasti ada susah, ada gagal, ada krisis, ada ngaco, ada macam-macam di realita ini kan. Ya. Tapi di hati kita harus pasti kayak Pak Riyadin ini, harus sukses dan yakin sukses. Itulah yang disebut dengan cahaya. Supaya apa? Supaya dia terus bertindak. Bahwa di realita terkadang ada yang rugi, ya itu sudah biasa. Jangankan kita, para nabi, para presiden, para orang pintar saja tidak bisa menghindari realita itu kan. Yeah. Kayak sekarang ini, semua orang harus sedih kalau melihat realitanya. Tapi hati kita tidak boleh. Karena begitu kita membiarkan hati kita gelap, kita kehilangan cahaya. Itu. Yeah. Jadi keyakinan itu cahaya. Yang kedua, ada yang istilah yang bagus yang pernah dimunculkan oleh Pak Bob Sadino. Ini guru saya dulu. Saya pernah ngisi dulu di majalah manajemen PPM bersama beliau. Beliau mengatakan gini, semua orang tahu bahwa modal usaha itu ada dua, modal uang dan modal non uang. Modal uang dan modal non uang, materi dan non materi. Yeah. Kata beliau, orang Tibo pun tahu itu katanya. Yang belum tahu ini katanya. Apa itu? Yang harus diutamakan kata dia. Yang harus diutamakan adalah modal non uang. Semua orang tahu uang itu penting, tapi yang harus diutamakan dalam mengelola usaha, kata beliau, adalah modal non uang. Yang non uang. Non uangnya itu apa Pak Bob? Menurut pengalaman saya adalah nakal, NAKEL, nakal katanya. Pak Riz ini termasuk orang nakal menurut Pak Bob Sadino. Apa pengertian nakal di sini? Pengertian nakal menurut Pak Bob Sadino adalah kreatif dan inovatif. Nakal itu apa? Keluar gitu. Walaupun nggak punya pengalaman, sikat dulu, berani. Gitu. Nakal dia, kreatif dan inovatif. Apalagi ke depan. Menurut Bank Dunia, pekerjaan dengan adanya disrupsi digital kemarin itu Pak, yang ada aplikasi itu, akan mati dibunuh oleh digital itu 70 juta pekerjaan. Mati di dunia. Ya. Dihilangkan. Kalau kita menjadi pengusaha wartel pasti mati gitu. Dan itu banyak sekali, ada 70 juta. Tetapi indahnya karunia Allah adalah setelah dibantai oleh disrupsi itu, dunia memunculkan benih-benih peluang sebanyak 133 juta peluang. Zoom gini jadi peluang sekarang ini. Iya. Iya. Apa dengan COVID ini? Sama. Dengan COVID ini di hati kita harus meyakini bahwa nanti akan ada benih-benih peluang yang jauh lebih banyak dari yang dimatikan. Kecuali Allah menghendaki hari ini kiamat, itu sudah nggak usah kita bahas. Tapi ketika Allah masih menghendaki dunia ini belum kiamat, pasti ada lebih banyak peluang-peluang yang muncul. Nah, inilah pengusaha dituntut kreatif dan inovatif, nakal tadi. Gitu. Caranya gimana? Tentu seperti Pak Riyadin tadi, ngunjungin orang, nanya-nanya ke orang. Ya,
Menurut saya beli buku, membaca buku itu penting. Terutama bukunya Pak Moderator hari ini. Apa nih Pak judulnya ini? Judulnya Menggali Berlian di Kebun Sendiri, itu yang baru. Nah, ini ada ungkapan baik ini untuk teman-teman pengusaha hari ini ya. Ini saya kutip dari pengusaha senior Amerika. Ya. Kalau Anda menjadi pengusaha, tapi Anda tidak membaca buku, artinya Anda bunuh diri. Nah, mungkin bukunya bisa e-book, bisa majalah. Kenapa? Dengan membaca buku kan otak kita terus berkembang, kayak Pak Riyadin tadi. Tahu apa ini istilah apa? Sapi apa tadi Pak? Sapi sistem. Sapi sistem itu semua dengan membaca. Iya. Gitu. Membaca buku, melihat pameran, artinya apa? Perlu pengorbanan, ngeluarin duit, ngeluarin tenaga, ngeluarin perasaan, ngeluarin macam-macam untuk mengembangkan diri. Nah, kreativitas dan inovasi. Nah, yang ketiga, intuisi. Nah, ini belum banyak dibahas ya. Ini akan kita bahas di sesi berikutnya kalau nanti Mas ini butuh. Intuisi. Saya pernah mewawancarai Pak Jaya Suprana. Waktu itu beliau minta saya untuk datang di Hotel Syahid. Pak Jaya Suprana itu kan dia anaknya bos pewaris tahta ya. Ya, Jamu Jago. Dia datang ke perusahaan dari sekolah ke luar negeri. Dia ingin mempunyai ide, saya harus memunculkan jamu untuk anak-anak. Kan saat itu belum ada. Jamu itu ya untuk orang gede dan itu untuk orang sakit. Nah, Jaya Suprana setelah dia keliling dunia, saya punya ide nih, gimana caranya? Jamu untuk anak-anak dan itu happy, gitu ya. Diramatkanlah di tingkat direksi dan marketing, semuanya menolak. Orang Indonesia itu jangankan anak kecil, orang tua aja dikasih jamu nggak mau, gitu. Ini suruh anak kecil katanya kan. Cuma satu, intuisi dia harus ini, gitu. Intuisi dia. Orang anak Indonesia harus diedukasi dengan jamu untuk anak-anak. Disitulah, walaupun protes, tapi kan nggak ada yang berani gagal untuk dia pemaris tahta kan. Dikeluarin, meskipun dalam hati, meskipun dalam pandangan orang-orang itu nggak mungkin sukses. Cuma Pak Jaya Suprana waktu itu, saya bersikukuh agar jamu untuk anak-anak ini diproduksi. Dan sampai sekarang. Tirto itu kan ketika sekian puluh tahun lalu Pak Tirto, ketika dia menemukan ingin menjual air aqua ke penduduk Indonesia itu dianggap orang gila. Mana ada di Indonesia air dijual, harganya pun harus lebih mahal dari bensin. Kan orang begini, ya kan? Tidak hanya itu teman-teman pengusaha. Ketika di riset ini ditanyakan perlukah orang Indonesia itu beli air, tidak ada yang mengatakan perlu, karena negara kita ini berlimpah air kan. Pak Tirto dalam intuisinya dia mengatakan saya harus memproduksi air, dan masih banyak lagi pengusaha-pengusaha yang mengandalkan intuisinya ya dalam mengambil keputusan. Nah, intuisi ini tidak diajarkan di sekolah, tapi kata Pak Riyadin tadi, Pak Riyadin sebenarnya sudah banyak mengikuti intuisinya, termasuk sapi. Ide sapi ini kan ide intuisi. Pak Riyadin tidak mengetahuinya dari belajar secara sadar, tapi belajar melalui pergulatan hidup sehari-hari. Nah, biasanya para pengusaha itu mendengarkan intuisinya secara baik, meskipun dia juga tidak tabu dengan pendapat orang lain. Nah, 3 poin ini, satu tadi cahaya keyakinan, jadi keyakinan yang diyakini benar-benar kemudian mendorong kepada tindakan. 2 adalah kenakalan-kenakalan, yaitu kreatif dan inovatif. 3 adalah intuisi. Semuanya itu terkait dengan apa yang kita sebut hari ini dengan istilah kecerdasan hati. Nah, jadi apa itu kecerdasan hati dan bagaimana aplikasinya bagi pengusaha, bagi para pimpinan, bagi karyawan? Ini definisi sekilas dari saya, nanti pembahasannya lebih dalam berbagai pertemuan dengan saya. Kecerdasan hati adalah kemampuan seseorang untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan sinergis antara kepala dan dada, head and heart, hati dan pikiran, dan kesiapan hati untuk menerima cahaya ilahi dalam motif berbagai agama yang bebas. Hati ini harmonis hubungannya, dia langsung mengeluarkan apa yang disebut energi positif. Sebaliknya, ketika pikiran dan hati ini tidak harmonis, dia langsung mengeluarkan energi negatif. Misalnya, kita terlalu menyimpulkan bahwa hidup kita ini tidak banyak keberuntungannya. Itu pasti negatif hidup kita. Hubungan hati dan pikiran kita itu langsung seperti hubungan kalau di komputernya itu kacau, merah kacau. Nah, apa dampaknya bagi pengusaha dan pimpinan?
atau bagi siapapun, ketika hati dan pikiran itu harmonis, seluruh energi positif tadi itu dicuri, terbuang secara sia-sia. Ibaratnya seperti orang mengendarai mobil tapi menginjek gasnya ngawur, pasti bensinnya itu cepat habis. Artinya apa? Ketika orang tidak harmonis antara pikiran dan hatinya, dia pasti cepat lelah menghadapi realitas. Mutungan misalnya, malesan misalnya, atau dia tidak punya keberanian mental untuk mengatakan seperti Pak Riyadin tadi, saya harus sukses. Kenapa? Gampang stres. Gampang stres kali ya. Energi positifnya digerogoti oleh stres tadi. Oh iya. Digerogoti. Jadi dia tidak optimis, lelah lah ya. Itu satu ya. Yang kedua, ketika tidak sinergis antara pikiran dan hati, itu otak nggak bisa kerja secara optimal. Sejago apapun orang, setinggi apapun nilai orang di sekolah, ketika hatinya galau, pasti tidak kreatif. Ini kunci. Kreativitasnya hilang. Yang ada cuma amuk dan amarah. Makanya Einstein itu bilang, tidak ada karya hebat di dunia ini yang lahir dari hati yang gundah. Kenapa? Hatinya mengontrol otaknya. Jadi otaknya itu tidak bisa kreatif karena hatinya yang gundah. Karena itu perlu ada kerjasama yang bagus antara otak dan hati. Nah yang ketiga adalah cahaya hati. Cahaya itu kan sesuatu yang meringankan hidup kita. Contoh begini, tadi saya mau nyatet Pak Riyadin contoh. Pak Riyadin itu kan pernah dalam tanda kutip ya merasa terhina oleh perlakuan bank yang nggak menghargai dia dengan naik sepeda, sendal jepit dan seterusnya ya. Itu kan dalam bahasa manusia mangkel lah istilahnya, gitu kan. Dendam, kecewa gitu. Itu dimiliki oleh semua manusia. Ketika dendam, kecewa, rasa tidak puas itu diolah dengan hati yang mendapatkan cahaya. Misalnya gini, saya pasti akan suatu saat nanti saya akan sukses dan akan mengundang orang bank di sini. Ini cahaya karena pemahaman positif gitu ya. Nah, Pak Riyadin mampu mengolah hati Pak Riyadin mampu mengolah hal-hal buruk di luar dirinya, kedendaman, ketidakpuasan, kecewa dan seterusnya tadi menjadi cahaya dalam arti mendorong dia untuk melakukan hal-hal positif. Nah, nah pertanyaannya kan bagaimana caranya ini? Nah ini memang nggak cukup kalau nggak waktunya. Ya, ini waktu udah habis ini Pak. Kalau Bapak undang saya untuk nanti bicara bagaimana membuat hati kita itu selalu cerdas. Dalam arti bisa harmonis dengan pikiran, bisa sinergis dengan pikiran, dan hati kita bisa selalu menangkap cahaya. Baik. Gitu. Nah, terakhir Pak Bambang saya ingin ngomong gini. Ya. Seluruh tiga hal yang saya katakan tadi, dari belajar para pengusaha from good to great, itu berguna buat kita selama kita ingin menjadi pengusaha yang benar. Tapi tidak benar atau coretlah atau buanglah itu ketika kita menjadi pengusaha campur politik plus KKN. Di Indonesia itu banyak sekali pengusaha-pengusaha yang cepat kayanya tapi pakai tadi itu KKN. Gitu ya. Kalau kita jadi pengusaha berbasis KKN, maka seluruh ilmu tentang yang berprinsip yang diajarkan Pak Bambang yang kita diskusikan hari ini nggak berguna, buang saja, ya kan? Karena yang dibutuhkan kan cuma tiga, satu punya duit banyak. Dua, mengetahui pejabat yang bisa diajak kong kali kong. Tiga, menyiapkan narasi-narasi agama kalau pas ketangkap polisi atau KPK. Misalnya, astagfirullah. Kan biasa sering gitu ya kan? Sering ada gitu kan? Di orang kita itu. Nah, yang ketiga, yang terakhir, kayak Pak Riyadin dan teman-teman ini di pengusaha kan ada 3 tahapan tuh. Nah, ini mungkin perlu sekedar masukan untuk Pak Riyadin dan teman-teman. Tahapan pengusaha itu kan ada 3. Pertama adalah tahapan entrepreneurial. Jadi seluruhnya ditangani oleh pengusaha itu sendiri. Pengusaha sebagai konseptor, pengusaha sebagai produser, macam-macam ya. Nggak perlu konsep, duitnya dibawa oleh istrinya, nanti marketingnya oleh dia, pokoknya seluruhnya ditangani oleh pengusaha entrepreneur, pejuang. Nah, ketika wirausaha sudah berkembang gede, maka dia harus masuk ke tahap kedua ini. Tidak bisa di tahap pertama terus. Yang ditangani oleh manusia, dia harus masuk ke tahapan manajerial. Jadi harus ada bagian marketingnya, bagian keuangannya, bagian pelatihannya, bagian dan seterusnya dan seterusnya. Nah yang ketiga, ini tahapan kolaboratorial. Kolaborasi kalau udah gede.
Dia tidak bisa hanya berlandaskan manajemen dan pasar. Dia harus berkolaborasi dengan pemerintah, berkolaborasi dengan universitas, berkolaborasi dengan macam-macam. Dengan partai politik perlu nggak? Dengan partai politik perlu nggak kolaborasi? Kalau di Indonesia perlu. Yang menjadi salah dan tidak itu bukan di kolaborasinya, di hatinya tadi itu apa? Di hatinya, di pikiran sama di hatinya. Ya. Di semua negara juga ada berkolaborasi dengan politik, berkolaborasi dengan akademisi, itu perlu. Kalau di teori pengembangan ekonomi kreatif itu kan ada 4 itu. 1 adalah akademisi, 2 pelaku bisnis, 3 dengan pemerintah kan. Iya, Ya. Nah, pemerintah itu kan isinya politik. Ya. Tapi sebetulnya tidak ada masalah, kita tidak menabuhkan politik. Yang menjadi masalah itu kan sistem atau budaya yang bekerja di situ. Nah, kita kebetulan budaya politiknya masih tadi itu, yang punya duit yang menang. Nah, ini menjadi PR lah untuk kita semua. Ya, terima kasih nih Pak Ubay. Ya. Paparannya singkat, tapi saya sudah mulai nangkep ini kecerdasan hati itu apa. Tapi nanti detailnya nanti minggu depan ya Pak Ubay ya, kita akan